Halo semuanya, kita ketemu lagi untuk belajar pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa Java. Kali ini kita akan belajar tentang database menggunakan JDBC. JDBC ini eh, kepanjangannya adalah Java Database Connection. Ini merupakan bagian pertama. Nanti di bagian kedua kita akan belajar menggunakan data akses objek ke database-nya. Nah, ini materi yang akan kita pelajari hari ini. Pertama, kita akan mempelajari mengenal JDBC Library, kemudian arsitektur akses menggunakan JDBC itu seperti apa. Nah, kemudian ada drivernya yang harus kita pergunakan, kemudian kita akan belajar bagaimana men-setting project yang menggunakan database. Kemudian ada berbagai tipe data yang digunakan, yang kompatibilitas antara di Java dengan di database. Setelah itu akan kita belajar untuk connect ke database, kemudian mengakses datanya. Kemudian setelah itu kita belajar prepare statement, plot prosedur, dan melakukan latihan. Kita lihat satu persatu ya. Nah, JDBC Library yang pertama ya. Jadi JDBC itu kepanjangannya adalah Java Database Connectivity. JDBC itu merupakan library yang memungkinkan program Java untuk connect hampir ke semua RDBMS yang ada saat ini ya. Nah, kemudian dari situ kita bisa mengeksekusi perintah SQL, Structured Query Language ya, untuk berhubungan dengan database. Nah, perintah SQL secara umum, secara globalnya dibagi dia dua macam ya, DDL dan DML gitu. DDL ini apa? DDL adalah Data Definition Language gitu. Jadi perintah SQL yang untuk mendefinisikan data gitu ya. Seperti itu membuat tabel, membuat database dan lain-lain. Kalau DML adalah Data Manipulation Language ya. Ini untuk kita biasa melakukan yang istilahnya tuh CRUD ya. Create, retrieve ya. Kemudian update dan delete terhadap data gitu ya. Nah, itu data manipulation language, memanipulasi datanya ya, pemrosesan datanya. Kemudian ya dengan JDBC ini nanti kita akan dapat memproses data yang kita peroleh ya atau yang dikembalikan dari database ke program kita. Nah, jadi JDBC itu library-nya menyediakan kelas-kelas ya untuk operasi yang umumkan dilakukan di dalam database. Jadi yang paling awal kita harus membuat koneksi ke database-nya. Setelah itu membentuk statement SQL. Kemudian statement tersebut dieksekusi terhadap database. Kemudian kita olah kembaliannya gitu ya. Oke, nah kelas di JDBC ini di Java ada di dalam package java.sql dot bintang lagi belakangnya gitu ya. Jadi di bawahnya ini semua java.sql. Jadi berarti nanti harus import ya java.sql program kita. Nah, arsitekturnya di dalam kita menggunakan JDBC adalah seperti ini. Diilustrasikan dalam gambar ini. Jadi ini adalah program kita ya. Jadi ada program kita, kemudian program kita ini akan mengakses database yang ada di sini gitu ya. Kita misalnya menginstal RDBMS ya. Misal ini ada ke MySQL atau MariaDB gitu ya. Kemudian ke Oracle, kemudian PostgreSQL gitu ya. Microsoft SQL Server misalnya gitu ya. IBM DB2 gitu. Banyak. Nah,
masing-masing database ini kan dibuat oleh vendor yang berbeda-beda. Nah, makanya untuk aksesnya sebetulnya mereka punya set kayak library atau drivernya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, jadi driver MySQL ini digunakan untuk akses ke database MySQL. Driver MySQL ini nggak akan bisa dipakai untuk akses ke Oracle gitu ya. Jadi driver-driver ini spesifik untuk masing-masing database gitu. Driver Oracle untuk Oracle, driver PostgreSQL untuk PostgreSQL. Nah, kalau kita dari program langsung misalnya meng, mengakses database ini menggunakan driver-driver ini secara langsung, maka berarti karena driver ini berbeda-beda, program kita juga bisa jadi berbeda-beda gitu ya. Program kita untuk akses MySQL, Oracle, Postgre itu akan sintaks-sintaksnya sangat berbeda, misalnya gitu. Nah, untuk itulah maka hadir JDBC di sini. Jadi JDBC akan dari sisi program dia akan berhadapan dengan JDBC. Nah, kita memprogramnya database-nya menggunakan MySQL, Oracle, atau PostgreSQL, atau yang lain lagi. Dari sisi program dia sama aja gitu ya. Jadi, karena di sini nanti JDBC-nya inilah yang memspesifikasikan operasi-operasi dasar yang harus bisa dilakukan oleh program, dan spesifikasi itu kemudian diterjemahkan oleh para pembuat vendor database menjadi driver-drivernya, seperti itu. Itu ya, jadi dari sisi program kita, perbedaan antara mengakses database yang menggunakan RDBMS yang berbeda itu perbedaannya hanya sedikit sekali, yaitu biasa hanya di awal aja yang disebut dengan connection string-nya gitu ya. Jadi yang menunjukkan kita menggunakan driver yang mana gitu. Nah, bagian itunya yang berbeda. Nanti di bagian perintah-perintah SQL dan lain-lainnya dia sudah akan sama. Nah, jadi JDBC ini di sini akan sangat membantu kita yang membuat program ya. Jadi memberikan banyak kemudahan, keseragaman dalam menggunakan database. Jadi kalau program kita pertama dibuat misalnya punya menggunakan MySQL, nanti diubah misalnya jadi Oracle. Nah, program kita yang perlu diubah tuh hanya sedikit sekali gitu. Nah, jadi ini strategi yang ditempuh oleh JDBC ya, oleh Java dengan menyediakan JDBC. Nah, jadi driver itu nanti berupa kayak program yang terpisah ya, library terpisah, JDBC-nya sendiri udah ada di java.sql tadi gitu ya, di library standar Java. Nah, kita akan untuk simplifikasi kita supaya installnya nggak terlalu repot gitu ya. Dalam cerita ini kita akan menggunakan dalam latihan MySQL atau MariaDB gitu ya. Nah, jadi MySQL itu ada dua versi ya. Kalau dulu MySQL cuma ada satu versi yaitu yang free ya. Nah, sekarang setelah MySQL ini dibeli oleh Oracle, jadi perusahaannya sekarang dimiliki oleh Oracle, maka ada versi yang komersial yang berbayar gitu ya. Dan kemudian ada versi Community Edition yaitu yang free gitu ya. Nah, jadi kita bisa gunakan MySQL versi yang free. Atau lebih baik lagi, jadi ketika MySQL itu dibeli oleh Oracle dan keluar versi komersialnya, di komunitas open source ini khawatir gitu, takutnya nanti semua jadi berbayar gitu ya, karena dipegang oleh Oracle. Maka mereka membuat dari berdasarkan MySQL ini diporting menjadi MariaDB gitu ya. Jadi ini adalah versi open source-nya. Jadi yang MariaDB ini akan selalu free gitu ya. Jadi ini dari kode MySQL diporting MariaDB itu jadi selalu free. Nah, MariaDB ini dengan MySQL jadi kayak saudara kembar gitu ya. Jadi akan sama persis perintah dan lain-lainnya gitu. Tapi mungkin implementasi di dalamnya lama-kelamaan nanti akan berbeda gitu ya, karena dipegang oleh yang satu oleh Oracle perusahaan, yang satu oleh komunitas open source. Nah, jadi kalau kita menggunakan misalnya
di platform tertentu, misalnya teman-teman pakai Windows gitu ya. Nah, kita bisa mendownload installer untuk MySQL Server atau MariaDB ya, MariaDB server installernya, kemudian juga konektornya, JDBC konektornya, itu di websitenya ya. Kemudian ada juga MySQL Workbench. Ini tuh aplikasi yang untuk memanage database gitu ya. Jadi DB management. Nah, itu disediakan ada di sini dev.mysql.com downloads gitu ya. Kemudian di sini platformnya di Windows atau platform Linux gitu yang berbeda di sini tinggal diganti ya. Oke. Oke. Nah, untuk MySQL Community Service Server gitu ya. Di downloadnya di sini ya devmysql.com downloads di sini MySQL gitu ya. Kalau yang ini tadi platformnya, kalau ini kemudian MySQL, nah itu yang community service artinya versi yang free ya. Nah, tapi saya saranin paling baik ya teman-teman pakai aja MariaDB ya. Pakai gunakan aja MariaDB. Oke, karena itu yang pasti free gitu ya. Oke, nah biasanya ada versi yang merupakan Windows installer dengan extension .msi atau juga versi yang .zip gitu ya. Yang .zip ini biasanya tinggal di unzip, diurai aja, nanti udah langsung bisa digunakan. Nah, itu ada untuk OS-nya, ada lihat Windows Anda 32 bit atau 64 bit gitu ya. Nah, saat ini rata-rata sih Anda udah pada pakai Windows 64 bit ya. Oke, nah jadi silakan download dan install MySQL atau MariaDB-nya sesuai platform Anda. Oke. Nah, jadi di dalam ketika nanti Anda install MySQL itu di foldernya ada beberapa batch file, yaitu file yang kalau dilihat di Explorer itu berakhiran .bat gitu ya. Jadi itu tuh file shell script gitu yang bisa dijalankan. Nah, itu ada perintah-perintah untuk menjalankan, untuk memberhentikan gitu ya server. Jadi untuk mengatur si server tersebut. Oke, itu terdapat di folder di mana MySQL atau MariaDB Anda install. Nah, tapi kalau Anda nggak mau install MySQL atau MariaDB sendiri, juga bisa install yang sudah dalam bentuk paket, yaitu XAMPP ya. Jadi ada XAMPP, ada variannya juga. Kalau X ini berarti platformnya bebas ya. Kemudian juga ada WAMPP, itu yang spesifik di Windows. WAMPP atau ada LAMPP, itu spesifik di Linux gitu ya. Oke, nah di dalamnya kalau kita install XAMPP itu sudah ada server MySQL, kemudian ada PHP itu ya di dalamnya. Dan ada Apache ya, ada web server Apache gitu. Nah, dalam hal ini yang kita butuhkan adalah database MySQL-nya. Nah, oke, itu bisa dijalankan kalau sudah Anda install XAMPP. Anda bisa download, kemudian install ya XAMPP. Nanti menjalankannya, pilihnya Start, kemudian Programs, ada di grupnya Apache Friends, kemudian XAMPP, kemudian sesudah dijalankan nanti ada XAMPP Control Panel ya. Di XAMPP Control Panel yang akan standby di OS. Nah, jalankanlah MySQL-nya. Nah, di sini juga kalau tadi kan ada MySQL Workbench ya untuk mengatur untuk memanage database Anda. Misalnya Anda mau bikin database, bikin tabel secara manual gitu ya. Nah, kalau Anda pakai XAMPP yang berbasis web juga ada yang di dalam XAMPP yaitu eh, MyS eh, PHP MyAdmin namanya gitu ya. Namanya PHP MyAdmin. Nah, kalau Anda mau menggunakan yang PHP MyAdmin, berarti Anda ini dulu
waktu XAMPP ini selain menjalankan MySQL, jalanin juga Apache-nya, servernya ya. Karena phpMyAdmin ini berbasis web, jadi menggunakan Apache-nya gitu. Itu ya. Jadi yang Apache-nya harus dijalankan juga kalau mau menggunakan phpMyAdmin. Tapi kalau mau menggunakan misalnya tadi MySQL Workbench, maka di sini cukup MySQL-nya saja yang dijalankan. Kemudian kalau teman-teman biasa menggunakan IntelliJ kan ya, nah untuk database admin dari eh, dari JetBrains seperti IntelliJ IDEA juga dia ada namanya DataGrip. Nah, teman-teman bisa install ini juga. DataGrip namanya. Dan ini bisa teman-teman tuh menggunakan license yang sama dengan IntelliJ IDEA gitu ya. Jadi IntelliJ IDEA itu kan kalau teman-teman ngajuin yang license yang paket seperti yang Maranatha itu, nah di situ udah termasuk juga untuk DataGrip license-nya. Selain IntelliJ IDEA sudah mencakup juga DataGrip gitu ya. Jadi ini manajemen database juga bisa dipakai untuk connect ke berbagai jenis database. Oke, nah untuk drivernya, jadi istilah lainnya juga disebutnya driver ini adalah konektor ya, database konektor. Jadi driver ini disediakan oleh pembuat database-nya gitu ya, jadi bukan oleh Java-nya. Karena masing-masing database driver ini spesifik untuk masing-masing database. Jadi yang paling tahu adalah yang bikin database-nya ya. Supaya database-nya bisa dipergunakan oleh para programmer Java untuk membuat aplikasi berbasis Java, maka pembuat database menyediakan drivernya JDBC gitu. Jadi JDBC konektornya mereka buat ya. Nah, yang untuk MySQL tadi ya udah bisa di-download di sini, tadi udah dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini Anda untuk mudahnya bisa download drivernya yang versi .zip gitu ya. Nah, ini contohnya MySQL konektor Java 5.1.33 zip atau misalnya 5.1.44 zip gitu ya. Di sini ada ini angka versinya. Yang terakhir adalah ini ada yang sudah sampai 8 sih sebetulnya ya. Tapi untuk yang latihan kita pakai yang versi 5 udah cukup. Nah, kemudian kalau di unzip nanti teman-teman menemukan sebuah file yang belakangnya jar extensionnya. Nah, inilah library yang kita butuhkan gitu ya. Si drivernya yang akan kita pergunakan dalam program kita. Jadi yang lainnya selain ini ada dokumentasi dan lain-lain yang bisa teman-teman pelajari gitu ya. Nah, untuk kebutuhan di project, teman-teman bisa ambil ininya aja, yang file jar-nya ini satu, dimasukkan ke dalam project kita gitu ya. Nah, untuk setting di project-nya, jadi kalau kita menggunakan IDE, Eclipse, NetBeans, atau IntelliJ, maka si MySQL Connector ini perlu dimasukkan ke dalam project yang akan menggunakan database gitu. Oke, nah jadi JDBC konektornya ini tadi yang file .jar-nya ya, itu tuh harus dimasukkan ke dalam library dari project tersebut gitu. Jadi di project itu harus tunjukin bahwa ini adalah salah satu library yang kita pakai gitu ya. Nah, caranya ada macam-macam untuk memasukkannya. Sebagian ID itu sudah menyertakan bahkan JDBC konektornya dalam kumpulan library-nya gitu. Jadi kita hanya perlu men-setting saja. Jadi teman-teman yang tadi nggak perlu di-download gitu ya, nggak perlu nge-download, ngambil .jar-nya gitu, tapi cuma perlu setting aja di IDE-nya. Tapi ini nggak berlaku untuk semua gitu ya. Nah, contoh yang sudah menyertakan JDBC konektor itu adalah di NetBeans. Jadi kalau teman-teman pakai NetBeans, tadi nggak usah nge-download
gitu ya, jar-nya itu nggak usah ngambil jar-nya, tinggal setelah teman-teman bikin project, nah di bagian di struktur project itu kan ada libraries ya, nah dari libraries itu diklik kanan, kemudian pilih add library, nah kemudian ada listnya, dari list itu pilihlah MySQL JDBC driver, nah maka sudah siap seperti itu. Drivernya yang sudah dibundle oleh NetBeans sudah siap untuk dipakai di dalam project kita. Nah, di kasus yang lain, kalau di IDE kita belum tersedia, misalnya di Eclipse atau di IntelliJ IDEA, maka gunakan konektor yang tadi sudah di-download ya, dari vendor database yang .jar tadi. Nah, cara memasukkan projectnya, ya ini contoh di NetBeans lagi ya, tapi hampir sama ya, nanti saya jelasin juga di yang lain. Nah, di sini kalau di project, di strukturnya tuh kan ada libraries. Nah, klik kanan. Nah, di sini ada add jar atau folder gitu. Jadi kalau mau pakai yang sudah standar di NetBeans tuh tadi ngambil pilihannya add libraries. Jadi itu ngambil library yang sudah ada di dalam NetBeans. Nah, kalau mau pakai yang di luar yang ada di NetBeans, bisa menggunakan add jar. Jadi pilihannya add jar garis miring folder. Nah, udah itu akan keluar untuk memilih file itu ya, ada dialognya. Nah, teman-teman tunjukkan ke file di mana JDBC konektor yang teman-teman udah download dan udah unzip itu disimpan gitu. Jadi misalnya ada di sini ya, misalnya ada di C MySQL. Nah, MySQL konektor Java bin jar. Nah, tunjukkan sampai ke filenya ini. Nah, maka sudah siap JDBC konektor kita untuk dipergunakan. Nah, untuk kasusnya misalnya kayak di Eclipse, maka JDBC konektor ini masukin ke dalam build path project gitu. Jadi di project Anda bisa klik kanan projectnya, kemudian cari pilihan build path gitu ya. Nah, itu adalah setting ketika project itu di build gitu. Nah, kemudian di situ cari tadi build path-nya itu klik kanan ya, klik kanan dari project, pilih properties, nah nanti ada pilihannya build path gitu. Nah, dari pilihan build path itu nanti masukkanlah mirip seperti yang tadi di atas ini, akan bisa menambahkan library ke situ ke dalam project, tunjuk file library-nya yang ada di hard disk Anda gitu. Nah, untuk IntelliJ IDEA mirip seperti di NetBeans yang ini. Jadi di project itu di strukturnya kan nanti ada yang di struktur tuh ada external libraries gitu. Nah, di external libraries itu tinggal diklik kanan, kemudian pilih pilihan yang untuk meng-add library. Setelah itu tunjuklah ke folder, ke file di mana library itu Anda simpan gitu ya. Yang ini file MySQL connector Java .jar-nya itu Anda simpan di mana, tunjukin ke situ ke filenya. Seperti itu. Nah, maka library ini akan dimasukkan ke dalam project. Sehingga project kita sudah ready untuk memprogram database gitu ya. Oke, nah ini cara paling ribet kalau kita misalnya pakai IDE biasa gitu ya. Anda pakai text editor aja, bukan IDE. Nah, itu harus di-set di class path-nya. Jadi dari My Computer, klik kanan Properties, Advanced, Environment. Nah, jadi harus dimasukkan sebagai environment variable. Kemudian ya kalau belum ada environment variable class path, Anda tak new. Kalau sudah ada, Anda edit gitu. Nah, kemudian daftarkan path-nya yang lengkap gitu ya. Yang di mana posisi .jar konektor kita tadi berada gitu ya. Dan di sini ada catatannya, gunakan path yang sederhana gitu ya. Misalnya MySQL gitu foldernya C \mysql. Tapi jangan di program files atau documents and setting gitu ya. Karena ini ada spasi-spasi ini kadang-kadang suka jadi nggak bisa dibaca gitu class path-nya. Jadi nanti error waktu dia mau akses library-nya. Nah, di class path itu juga tambahkan titik koma titik
gitu. Jadi titik koma ini sebenarnya pemisah. Titik ini adalah menunjukkan current directory gitu, current folder di akhir class path file itu ya, tambahin ini. Nah, supaya file.class yang ada di folder kita, di current folder itu akan bisa diakses, ditemukan gitu ya. Ketika proses compile dan link ketika nge-build program kita. Oke, nah berikutnya, jadi tadi teman-teman udah siapkan dari sisi database-nya, RDBMS-nya gitu ya. Kemudian siapkan di sisi project-nya gitu. Nah, kemudian kita akan mulai masuk ke sini untuk kita mulai mengkode di programnya ya, di project kita. Nah, di sini kita perlu belajar dulu ekivalensi tipe datanya. Nah, jadi ini adalah JDBC type gitu ya. Jadi JDBC type ini sesuai dengan tipe data yang di MySQL atau MariaDB atau database Anda, PostgreSQL atau yang lainnya lagi gitu ya. Nah, sedangkan yang di kanan di daftar ini adalah ini di sisi Java-nya gitu, dalam program Java-nya. Jadi karena program kita kan akan mengakses database, nah jadi harus sesuaikan tipe-tipe data yang kita definisikan di dalam rancangan tabel yang ada di database dengan tipe data yang ada di Java gitu ya untuk bertukar data. Nah, jadi seperti ini kalau di JDBC-nya itu char atau varchar atau long varchar, maka di database-nya tuh string gitu ya, Java lang string gitu. Gitu. Kalau ada ini glob, ini karakter large object gitu ya, itu di Java-nya java.sql.glob gitu ya. Kalau numerik atau desimal, maka ini adalah tipe-tipe data apa real gitu ya, tapi biasa dipakai kayak untuk uang gitu ya, numerik. Nah, itu bisa pakai Java Math Big Decimal gitu ya. Tapi untuk numerik yang kecil, misalnya kayak di sini yang biasa ya real, itu menggunakan float. Kalau float atau double di database-nya, maka menggunakan di Java-nya double gitu ya. Nah, ini ada persamaannya ya. Oke, nah termasuk untuk tanggal juga ada ya, date ini. Jadi kalau di Java-nya pakai Java SQL date gitu. Oke, nah kemudian, nah di sini kita cerita menyiapkan database-nya ya. Ya, jadi kita akan siapkan database yang akan digunakan. Nah eh, di materi yang saya bagikan sudah saya siapkan ada satu file script namanya movie.sql ya. Jadi file ini di dalamnya adalah perintah-perintah script untuk mengenerate database beserta tabelnya dan memasukkan data sampel ya ke dalam tabel-tabel tersebut gitu. Itu ya, jadi sampai data yang dibutuhkan. Tujuannya supaya kita mudah ketika mencoba memprogram ya. Nah, script tersebut dapat Anda jalankan menggunakan aplikasi misalnya MySQL Workbench gitu ya, seperti yang tadi. Kalau MySQL Workbench ini aplikasi desktop gitu, tapi dia bisa mengakses ke MySQL atau MariaDB server gitu, atau dari XAMPP Anda menjalankan PHP MyAdmin. Nah, di situ nanti ada bagian untuk memilih script gitu ya, memilih script, terus pilih filenya. Filenya tadi ambil yang ini, kemudian Anda jalankan gitu, go di running. Maka nanti kalau lihat pesannya, kalau dia berhasil, maka akan membentuk satu buah database yang memiliki dua tabel gitu ya. Nah, ada tabel movie dan tabel friend gitu. Nah, ini contoh tabel movie akan sudah terisi data seperti ini. Itu ya, jadi script itu akan mengisikan data-data juga untuk kebutuhan percobaan kita. Ya, jadi jalankan MySQL Server dan Apache Servernya. Nah, buka di browsernya itu, kalau Anda mau pakai PHP MyAdmin tuh, bukanya http localhost php myadmin. Nah, kemudian di situ nanti ada menu untuk import.
jalankan skripnya movie.sql.sql. Nah, ini tabelnya ya, contoh. Untuk di tabel movie, itu ada ID movie, ada nama judul filmnya ya, title movie-nya, kemudian ada tahunnya, dan ada price-nya di sini. Jadi ini price-nya tuh harga, misalnya kayak untuk jualan apa DVD movie-nya misalnya gitu ya. Oke, nah kita lanjutkan. Nah, kalau database-nya udah siap, nah teman-teman bisa bikin project-nya tadi, masukkan driver MySQL-nya. Nah, kemudian kita mulai membuat programnya. Nah, pertama di program kita tuh harus meregister ya. Meregister JDBC driver-nya. Nah, cara melakukan register JDBC driver itu di Java adalah melakukan perintah ini, class.forName gitu ya. Jadi ini kalau file JDBC driver-nya nggak ada, belum kita masukin ke dalam project, ini akan gagal gitu. Jadi kalau gagal, dia akan ngeluarin exception, class not found exception gitu ya. Nah, kemudian for name-nya ini tergantung database-nya. Kalau kita menggunakan MySQL, namanya gini ya, com MySQL JDBC driver. Biasanya beda di sini aja. Kalau pakai PostgreSQL juga gitu, com.postgresql.jdbc.driver gitu ya. Nah, ini akan berbeda di sini kalau beda database. Oke, jadi kalau ada error, misalnya kita print di sini mengeluarkan kesalahannya ya. Jadi dari exception yang terjadi, kita pakai metode getMessage untuk mengeluarkan pesan kesalahannya. Oke. Nah, kalau misalnya tadi mendaftarkan driver berhasil, maka selanjutnya kita membuka koneksi ke database. Nah, membuka koneksi database caranya seperti ini. Jadi di kelas java.sql itu ada kelas namanya connection gitu ya. Nah, kita kasih nama connect misalnya di sini. Kemudian kita siapkan. Nah, connect itu membutuhkan 3 hal ini ya. URL, kemudian user untuk akses database-nya, dan password-nya. Nah, URL-nya kita kasih seperti ini. Jadi jdbc.2mysql.2 localhost, ini karena di komputer kita di lokal ya. Kalau ada di tempat lain berarti tinggal masukin IP-nya di sini, IP address-nya. Nah, kemudian MySQL dan MariaDB ini menggunakan istilahnya port-nya di sini. Mereka menggunakan portnya 3301 gitu ya. Kalau teman-teman ada yang menggunakan PostgreSQL, PostgreSQL itu portnya 5432 itu ya, port standarnya. Nah, kemudian tunjukin ke nama database-nya yang sudah kita buat di situ. Itu ya, dan ini adalah usernya. Kalau teman-teman baru install nggak mengubah-ubah, berarti user untuk MySQL dan MariaDB itu usernya adalah root, kemudian passwordnya kosong gitu. Oke, nah kemudian cara connect adalah kita panggil kelas driver manager, kemudian di sana ada metode statik gitu ya, makanya ini pakai nama kelasnya. Metode statiknya tuh namanya get connection. Nah, kita kirim ke sini URL-nya, usernya, dan password-nya. Atau stringnya langsung semua ditulis di sini juga boleh aja gitu ya. Tapi lebih baik kalau ditulis terpisah seperti ini. Itu ya, jadi URL ini merupakan connection string. Ini istilahnya yang disebut connection string adalah ini ya. Gitu. Oke. Kemudian, nah untuk RDBMS lain ya connection stringnya akan berbeda ya. Tapi biasanya perbedaannya sedikit sih, nggak terlalu jauh gitu ya. Nah, kemudian movies ini nama database-nya tadi 3306 itu port default-nya ya, yang digunakan oleh server MySQL. Jadi untuk akses server MySQL itu menggunakan jalurnya gitu ya. Jalurnya, jalannya yang nomor 3306 karena di komputer kita tuh ada banyak port. Nah, jadi metode get connection ini
akan melemparkan SQL exception seperti yang tadi waktu register driver ya. Ini juga harus masuk ke dalam blok try catch gitu. Dan kalau ini berhasil, maka ini akan mengembalikan objek bertipe tipe objeknya connection gitu. Gitu ya. Kita kasih nama connect di sini. Oke. Nah, jadi kode yang tadi yang meregister database dan melakukan connection, kita coba satukan di sini ya, jadi satu metode misalnya. Jadi metode ini nanti bisa teman-teman pergunakan ulang gitu ya, supaya mudah nanti berikut-berikutnya kalau membutuhkan koneksi ke database misalnya. Nah, kita buat misalnya metodenya private static connection get connection di sini. Nah, kita kasih nama connection kita di sini pertama kali nunjuk 0, kita register drivernya di sini, kemudian di sini kita buat koneksinya gitu ya. Nah, kalau misalnya gagal, di sini kalau class not found, yaitu yang tadi dari class for name ya, kita keluarin pesan kesalahannya, setelah itu program berhenti. Karena kalau gagal ke connect ke database-nya, kita nggak bisa lanjutin program kita ya. Nggak akan bisa baca dan tulis data ke database. Nah, kemudian yang dari mendapatkan koneksi ini, dari get connection di driver manager, kita ada pesan kesalahan yang mungkin adalah SQL exception gitu. Ini juga sama, kalau gagal print pesan kesalahannya, terus keluar dari program. Nah, kalau catch ini dua-duanya tidak terjadi, exception-nya berarti sukses ya. Kita return connection-nya, gitu ya. Nah, ini return connection kan metode ini. Jadi nanti kita terima, udah bisa nih nyambung ke database, tinggal kita lanjutkan. Nah, ini contohnya ya. Ini yang program bagian seperti barusan, method get connection-nya. Kemudian ini sudah ada main-nya. Jadi main-nya di sini juga kita baru coba aja koneksinya berhasil atau enggak gitu ya. Nah, dia bikin objek jadi dari kelas sini coba on, kemudian panggil get connection-nya. Nah, jadi kalau berhasil nanti keluar tulisan koneksi berhasil. Nah, silakan teman-teman coba ya program ini. Di project-nya silakan dicoba diketik programnya. Oke, nah kita lanjut lagi. Kalau sudah berhasil koneksi, nah di sini ada beberapa kelas dan interface ya yang bisa digunakan. Nah, di kelas connection tadi itu ada metode close itu untuk menutup koneksi. Jadi untuk memberhentikan gitu ya. Kemudian dari connection juga ada metode create statement. Nah, ini untuk kita ke langkah berikutnya. Dengan metode create statement itu akan membentuk objek statement gitu ya. Kemudian nah dari interface statement gitu ya. Jadi interface statement tadi create statement itu dari kelas real statementnya ya. Nah, dari interface-nya itu juga ada metode execute query dan execute update gitu. Nah, jadi kalau kita nanti udah dapat object statement, kita bisa melakukan execute query atau update. Jadi ini berbeda. Kalau query itu berarti kita hanya baca aja gitu ya. Di dalamnya berarti kita menjalankan perintah SQL untuk select gitu, untuk retrieve data, ngambil data. Nah, sebaliknya kalau kita melakukan perubahan ke database, artinya perintah SQL-nya kita melakukan insert, atau update, atau delete, maka yang kita jalankan adalah execute update. Gitu. Nah, setelah kita melakukan perintah-perintah SQL ini dari statement kita eksekusi, misalnya dengan execute query, nah nanti akan diperoleh yang masuk ke dalam interface-nya tuh result set gitu ya. Itu ini merepresentasikan data baris yang kita berhasil query dari tabel gitu ya. Nah, ada metode-metode untuk berpindah baris, untuk mengambil data dari setiap kolom di dalam result set ini. Oke, nah kita
satu persatu ya yang tadi kita coba. Jadi yang pertama kita potongan kode ini untuk membentuk dan mengeksekusi statement. Jadi kita ceritanya tadi sudah punya koneksi ya, berhasil misalnya. Nama koneksinya connect. Nah, dari connect ini kita panggil titik create statement gitu ya, metode create statement, maka akan menghasilkan S ini merupakan objek statement gitu. Kemudian kita siapkan perintah SQL-nya ya, berupa string biasa. Misalnya namanya select, yaitu select title, year, price, from, movie, order, by year. Misalnya gitu. Ini perintah SQL-nya kita. Nah, kita akan eksekusi. Jadi eksekusinya kita pergunakan objek statement tadi, panggil execute query-nya. Kemudian string select-nya itu kita masukkan di sini, gitu ya. Jadi ini akan mengeksekusi perintah SQL ini, hasilnya akan diterima di sini di dalam objek rows. Jadi hasilnya ini kan kalau kita nge-query database, misalnya hasilnya tuh bisa dapat satu baris data, misalnya bisa dapat banyak dari data, bisa juga nol ya, gagal datanya nggak dapat gitu. Nah itu semuanya bertipe result set. Itu ya. Nah, jadi row ini hasilnya bisa kita akses nanti baris per baris. Nah, metode yang digunakan untuk akses result set. Nah, di sini ada metode-metodenya ya. Jadi kalau dari result set ini berarti dari rows. Kalau di sini objek kitanya ya. Rows titik close itu menutup result setnya udahan gitu ya. Kalau last itu pindah ke yang terakhir, data yang terakhir dari yang data-data yang berhasil dibaca. Kalau get row itu mengambil nomor barisnya. Sekarang saya di result set ini misalnya dapat 5 baris di baris yang keberapa gitu. Di antara 5 itu gitu ya. Tapi mulainya dari 0 indeksnya ya. Nah, kalau next kita akan pindah ke data result set baris berikutnya gitu. Itu metode-metodenya. Nah, ini adalah contoh potongan kode untuk kita mengakses data per barisnya ya. Jadi di sini juga perlu menggunakan try catch ya, karena kemungkinan terjadi kesalahan SQL exception. Kalau sampai salah kita tulis pesan salahnya ya, tampilkan. Nah ceritanya kita tadi eh, perintah statementnya sudah, kemudian sudah kita eksekusi gitu ya. Nah hasilnya result setnya ada di rows ini. Nah kita tinggal looping aja menggunakan while rows titik next gitu ya. Jadi selama rows titik next-nya ini true, berarti kita masih ada data lagi gitu. Kalau udah false, berarti datanya udah habis gitu, data yang berhasil di retrieve-nya. Oke, nah jadi selama ini masih benar, kita ambil ke dalam string title ini, tipenya tadi kan judul filmnya string ya, varchar misalnya. Jadi terimanya sebagai string di sini, terima sebagai title. Nah, dari result set tadi rows, ambilnya metodenya menggunakan getString. Jadi getString ini untuk ngambil string pada kolom database gitu ya, kolom di tabel movie itu nama kolomnya title gitu. Jadi ambil datanya di baris yang saat ini aktif gitu. Ambil sebagai title. Kemudian ini ngambil year ya. Jadi menggunakan getIn di tabelnya itu di kolom year. Kemudian price ini tipe datanya double. Jadi pakai metodenya getDouble di kolom price di tabel movie. Oke, kita bentuk tiga-tiganya ini jadi satu ya, title, year, price, jadi sebuah message, kemudian di print gitu ditampilkan. Jadi seperti itu ya. Nah, kita sudah berhasil akses data sampai menampilkan datanya di konsol. Nah, jadi ada metode-metode yang seperti contoh tadi ya, untuk ngambil data pada baris yang sedang kita akses gitu. Nah, data itu bisa diakses berdasarkan nama kolomnya atau indeks kolom. Jadi nomor kolomnya gitu ya, kolom 1, kolom 2, kolom 3 gitu. Ini nama metode-metodenya gitu. Jadi
semua metode ini berpasangan. Misalnya kayak get boolean nih ada 2 gitu ya, untuk ngambil data boolean. Nah, beda di parameternya, ada yang menggunakan string pakai namanya seperti tadi title gitu, nama kolom di tabelnya adalah title gitu ya, atau juga menggunakan index. Jadi pakai angkanya, misalnya kolom 0 atau kolom 1 gitu ya. Nah, jadi ini metode-metodenya semua berpasangan ada 2. Tapi saya saranin teman-teman sebaiknya selalu pakai yang title ya. Jadi kalau sampai misalnya kolomnya ada urutannya berubah, kalau pakai title dia tetap akan bisa ngambil data secara benar gitu. Kalau pakai index, kalau urutan kolomnya berubah berarti kita akan jadi salah ngambil datanya gitu ya. Gitu. Tapi ngambil title juga resikonya kalau judul kolomnya di rename gitu ya, diubah namanya misalnya title jadi apa, misalnya jadi judul, maka ya nggak bisa diakses juga. Nah, metodenya gitu ya, ada get date, ngambil tanggal, get double, ngambil data double, get in data integer, get string, data string ya, data karakter. Nah, kemudian metode satunya lagi di yaitu execute update tadi ya. Kalau execute query itu kan untuk select. Nah, execute update untuk SQL insert, update, dan delete. Nah, kembalian dari metode execute update ini adalah berupa int. Jadi int ini akan menunjukkan berapa banyak row data yang berhasil diupdate gitu ya. Jadi kalau kita insert data, berapa row data yang berhasil diinsert, delete data, berapa row data yang berhasil di-delete gitu. Update, berapa row data yang berhasil di-update gitu ya. Jadi kembaliannya berupa integer. Nah, kalau return-nya ternyata 0, ini menunjukkan bahwa proses kita melakukan insert, update, atau delete itu berarti gagal gitu ya. Tidak ada baris data yang terdampak gitu. Oke, nah ini contohnya adalah sebuah metode, misalnya kita buat jadi metode untuk mengupdate data last name, first name, dan movie ID pada tabel friend. Ini ada tabel satunya lagi kan, tabel friend ya. Nah ini contohnya, misalnya jadi tabel friend ini adalah tabel yang meminjam misalnya ya, meminjam movie. Jadi ini seperti rental mungkin gitu ya. Ya, jadi ada metode kita buat namanya loan movie. Nah, di sini ada ID-nya, last name dan first name kita kasih ke sini. Nah, kemudian di sini connect itu manggil metode get connection yang tadi kita udah buat ya. Nah, kemudian kita bikin object statement berdasarkan connection yang sudah kita berhasil buat dengan create statement. Nah, kemudian perintah untuk insert-nya akan seperti ini kita ya, SQL-nya. Insert into friend. Jadi kita menginsert ke dalam tabel friend, yaitu datanya last name, first name, dan movie ID gitu ya. Dimasukin ke sana. Value-nya ngambil dari sini gitu ya. Nah, ini nanti value-value yang diperoleh dari sini ya. Tadi dari parameter ini last name, ini first name, ini movie ID. Movie ID yang dipinjam gitu ya. Nah, gitu. Sini. Jadi datanya ambil yang dari parameter tadi. Ini perintah update-nya. Nah, kita lakukan dari statement itu execute update kan. Stringnya adalah string SQL barusan insert ini. Nah, nanti kita cek kalau i-nya sama dengan 1, karena kan kita insert satu data di sini ya. Insert satu data, jadi pasti kalau benar ya hasilnya 1, nggak mungkin 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, berarti ini berhasil. Jadi loan-nya recorded gitu ya, data baru kita sudah terinsert. Nah, tapi kalau bukan 1 berarti not recorded, berarti gagal perintah kita menginsert data ini. Oke. Nah, cara lain di Java itu kita juga tersedia. Tadi kan kita pakainya object statement ya. Ada satu lagi yaitu nama objeknya prepared statement.
Jadi apa ya, statement yang dipersiapkan katanya ya, prepared. Nah, jadi menggunakan prepared statement itu jadi adalah statement SQL. Statement SQL itu bisa terima parameter gitu. Nah, jadi ada beberapa keuntungannya kalau kita menggunakan prepared statement. Nah, jadi statement yang sama itu kalau kita emang punya satu statementnya tuh kerangka jadi statementnya sama, cuma datanya berubah-ubah gitu ya. Data yang akan diproses menggunakan statement itu berubah-ubah. Nah, jadi statement yang samanya akan digunakan berkali-kali. Maka kita tinggal mengganti nilai-nilai dari parameternya aja gitu. Terus kalau menggunakan prepared statement ini. Jadi eh, itu nanti eksekusinya tuh lebih cepat gitu ya. Nah, juga ini memudahkan jika data yang diolah itu sulit direpresentasikan sebagai string, contohnya untuk data blob gitu ya. Nah, itu akan lebih memudahkan jadi menggunakan prepared statement. Kemudian ini juga keunggulannya, eksekusinya lebih cepat prepared statement ini daripada statement biasa karena ceritanya karena statementnya itu kan tetap cuma datanya berubah-ubah, maka ini akan di-precompile di Java gitu ya. Sehingga jadi ketika dijalankan dia lebih cepat. Kemudian keunggulan lainnya juga dengan menggunakan prepare statement itu otomatis dia akan kebal terhadap SQL injection gitu. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar jadi ada cara ngehack gitu ya. Ngehack program yang menggunakan database itu istilahnya SQL injection. Nah, kalau kita menggunakan yang tadi pakai statement biasa, itu mungkin masih kemungkinan kena dengan SQL injection gitu ya, sehingga kita harus melakukan pengecekan atau persiapan supaya tidak kena SQL injection. Nah, tapi kalau menggunakan prepare statement, maka otomatis hacking dengan cara SQL injection itu sudah tidak akan mempan gitu ya terhadap prepare statement. Nah, caranya seperti apa? Nah, jadi ini bagian kode yang untuk menggantikan di statement ya tadi. Nah, kalau sebelumnya kita bikin di sini statement kelasnya, maka kita pakai kelas prepared statement di sini. Nama objek kita misalnya PSTMT gitu ya. Nah, ini jadi caranya di sininya mirip dari koneksi yang sudah kita buat. Kita panggil metodenya prepare statement gitu ya. Nah, kemudian ini statementnya, jadi SQL kita bisa contohnya gitu ya. Insert into friend, berarti ke tabel friend. Kita insert data, datanya data ID, first name, dan last name. Nah, kemudian values. Nah, kalau tadi values tuh di sini kita pakai nama-nama variabel kita ya, yang diisi value. Nah, kalau di sini cukup pakai tanda tanya aja. Karena di sini ada 3, ID, first name, last name, berarti tanda tanyanya juga 3 kali gitu. Nah, sebelum nanti kita nulis data, kita siapkan. Nah, jadi dari prepare statement objek yang sudah terbentuk, PSTMT ini, nah, kita set integer misalnya. Nah, ini adalah nomor parameternya. Berarti ini urutannya. Ini adalah tanda tanya yang pertama, artinya yang ID gitu. Jadi misalnya ID-nya 7220080 per meter 1 ya, indeks posisinya. Nah, untuk yang kedua, nah ini ada ini. Ini adalah first name-nya berarti. Kemudian untuk yang ketiga, ini adalah data last name-nya. Nah, gitu ya. Jadi ini datanya dimasuk-masukin, baru di sini di execute update. Nah, nanti dapat hasilnya berupa di rows inserted tadi ya. Kalau berhasil, nanti angkanya 1 integernya. Kalau gagal, 0 gitu ya. Oke. Nah, jadi ini perbedaannya menggunakan prepared statement dengan menggunakan statement. Untuk tadi bikin koneksi dan lain-lainnya tetap sama ya. Nah, kemudian di database juga ada seperti potongan kode, tapi yang disimpannya tuh bukan di dalam project kode kita, tapi disimpan di database ya. Nah, itu istilahnya adalah stored procedure. Jadi seperti ada kode prosedur yang disimpan di database.
Nah, JDBC juga sama, menyediakan kelas juga untuk mengakses dan mengeksekusi stored prosedur gitu ya. Nah, di sini contohnya stored prosedur itu adalah di JDBC-nya namanya, di Java-nya adalah callable statement. Jadi statement yang bisa di-call gitu ya. Nah, misalnya kita bikin objeknya CSTMT statement dari koneksi. Nah, dia perintahnya adalah metodenya ini prepare call, mempersiapkan call ya. Nah, kemudian di sini ini spesifik untuk di stored prosedur ya, cara manggilnya seperti ini, call. Nah, ini adalah nama stored prosedur kita. Nama stored prosedurnya apa? Terus di sini parameternya seperti prepare statement tadi. Nah, kemudian di sini bisa di-set parameternya ini tadi yang tanda tanyanya itu. Gitu ya. Oke, misalnya stored proc 1 di sini contohnya ya. Jadi nama stored prosedurnya sih sebenarnya ini, tapi ini adalah parameternya ya. Bisa aja ini adalah misalnya Anda ngirimin data nama atau data apa gitu ya di sini. Nah, kemudian dari statement tersebut yang udah dimasukin di set stringnya, kemudian lakukan execute query juga. Dapatlah result setnya. Nah, dari result set ini panggil next, ambil datanya gitu ya. Kayak dari ls get int-nya di parameter yang get int dari data yang pertama ya, dari dapat value-nya. Ya, dari result set itu ambil dari row itu ya, get int yang di index 1 mungkin dapat value-nya. Nah, seperti itu menggunakan stored procedure. Nah, jadi itulah topik kita tentang JDBC. Selain JDBC, sebetulnya akses database menggunakan Java ada juga yang lain-lain gitu ya. Tapi JDBC ini adalah salah satu yang paling basic ya, yang paling standar, yang paling low levelnya juga. Nah, ada yang lain-lain lagi, misalnya ada JPA, yaitu Java Persistent API. Ini agak lebih high level ya. Kemudian ada Hibernate juga. Nah, jadi sebenarnya JPA dan Hibernate juga di low levelnya dia menggunakan JDBC gitu. Tapi JDBC-nya dibungkus lagi dengan fungsi-fungsi tambahan yang disediakan oleh JPA dan Hibernate. Itu contohnya. Kemudian ada Ibatis juga, atau nama barunya sebenarnya MyIbatis ya. Ini juga sama, akses database-nya ini nanti menggunakan mapping, menggunakan XML gitu ya. Mapping menggunakan XML nanti kalau di MyIbatis itu. Extended Markup Language ya, gitu. Jadi mapping baca tulis datanya tuh ke sebuah struktur XML. Kemudian juga ada DB4O misalnya. Nah, ini DB-nya Object Oriented Database. Jadi teman-teman kalau di Java ngeprogram bikin objek misalnya, nah ini kita bisa langsung nge-save objek ke dalam database gitu. Kemudian juga bisa nge-retrieve objek langsung dari database gitu ya, contoh. DB4O salah satunya. Selain ini ada juga OODB yang lain-lain lagi gitu ya. Kemudian juga ada yang namanya Java Data Object atau JDO singkatnya. Oke, nah ini ada contoh program. Teman-teman bisa coba ya. Nah, ini kelas coba list. Jadi program ini akan coba connect ke database, kemudian baca data gitu ya. Baca data dari data yang sudah kita masukkan ke tabel movie SQL movie tadi ya, ke database movies, databasenya movies ya, tabelnya tabel movie. Nah, jadi di sini saya bikin, tadi kan kita bikin metode-metode ya untuk koneksi dan lain-lain. Nah, tapi di sini kita langsung tulis. Jadi di sini contoh bentuk paling sederhana gitu ya. Kita mengakses JDBC langsung semuanya ada di main tanpa menggunakan metode-metode gitu. Jadi ini tujuannya supaya teman-teman memahaminya lebih mudah gitu ya. Tapi kalau udah paham, nanti teman-teman pakailah cara yang agak lebih bagus, yaitu yang menggunakan metode-metode seperti tadi.
Misalnya untuk koneksi dia dibentuk jadi satu metode sendiri seperti itu ya. Nah, oke, nah ini contoh kodenya gitu ya. Nah, jadi yang pertama biasa class for name untuk drivernya, kemudian ini untuk connect-nya. Kalau koneksi berhasil, ada tulisan dulu koneksi berhasil. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini perintah select-nya kita ya. Ini dari connection bikin create statement dulu ada di S. Perintah yang akan kita eksekusi ini select title, year, price from movie, order buyer. Kemudian kita eksekusi, dapat hasilnya di rows gitu ya. Kalau gagal keluar pesan ini, kalau berhasil lanjut ke sini. Nah, ini nomor format untuk yang rupiah dolarnya itu ya harganya. Nah, jadi rows next kita ambil year-nya gitu ya, tahunnya bentuknya integer, ambil judulnya, ambil harganya, kemudian kita tampilkan gitu. Nah, ini contoh programnya, silakan dicoba. Nah, kalau udah berhasil melis daftar movie, teman-teman lanjut lagi ke program yang ini untuk menginsert data movie gitu ya. Nah, oke, silakan dipelajari. Awalnya biasa, register driver, bikin koneksi. Kalau koneksi sudah berhasil, lanjut. Nah, ini dari teman-teman diminta dulu, minta judul film. Ini tapi masih pakai next aja berarti ya. Berarti nggak bisa ada spasi ya, satu string yang nggak ada spasi. Satu kata aja, bukan satu kalimat. Kalau mau satu kalimat harus pakai next line ya. Oke, kemudian tahunnya, kemudian harganya. Ini di input semua, data-datanya masuk. Kita siapkan, bikin objek statementnya dari koneksi. Nah, kemudian ini perintah kita insert into movie. Jadi kita insert ke tabel movie, judul, tahun, dan harga. Value-nya dari sini, yang tadi di sini ya, judul ini. Kemudian ini tahun, yang tadi di sini di input teman-teman. Ini harganya. Oke, nah kemudian kita eksekusi dari string insert ini. Kalau hasilnya tidak sama dengan 0 berarti berhasil. Kalau sama dengan 0 gagal gitu ya. Nah, ini contoh untuk insert. Nah, jadi teman-teman udah ada create dan insert contohnya. Nah, udah ini coba bikin juga ya update dan delete sendiri ya. Caranya mirip seperti untuk update dan delete seperti yang insert ini. Kodenya mirip ini. Oke. Nah, setelah itu juga nanti kalau itu udah berhasil, nah teman-teman lanjutin dengan latihan ini. Latihan ini lanjutan sebenarnya dari yang kode tadi sebelumnya gitu ya. Yaitu teman-teman membuat delete movie dan update movie gitu. Nah, kemudian tadi kan ada tabel satu lagi friend. Nah, ke tabel friend juga teman-teman buat insert, terus retrieve-nya ya list, kemudian update dan delete juga. Tambah satu lagi bisa nge-search gitu ya. Jadi search ini sih sebenarnya dari list juga, terus ambil salah satu gitu ya, gitu. Atau ya sebenarnya yang query ya select, tapi datanya tertentu. Kalau list tuh select seluruhnya gitu kan. Kalau yang search ini select berdasarkan data tertentu yang ditentukan oleh user. Misalnya user mau ngambil movie ID 1 atau ngambil movie dengan judul tertentu gitu ya. Nah, gitu ya. Ini untuk tabel friend gitu. Nah, jadi keseluruhan yang ini akan menjadi tugas satu gitu ya, tugas satu yang dikumpulkan. Itu. Nah, selain itu teman-teman juga bisa latihan lagi sendiri di sini misalnya ya, buat database yang dengan yang lain lagi datanya, kemudian bisa coba melakukan proses-proses CRUD gitu ya, plus satu lagi search. Oke, yang ini buat latihan mandiri, yang ini untuk tugas, kemudian nanti tugas ada satu lagi, gitu ya. Jadi ada dua tugasnya. Oke, nah itulah pelajaran kita tentang JDBC. Jadi JDBC helps us to store persistent data ya.
Jadi aplikasi kita datanya persisten disimpan dalam database, nggak hilang ya. Begitu programnya udah berhenti, datanya masih tersimpan di dalam database. Nanti bisa diambil lagi. Oke, itu tentang database dan JDBC. Terima kasih teman-teman semua.